hanya segelintir orang yang memahami bahwa di sebalik setiap tarikan dan hembusan nafasnya tersembunyi rahasia langit, salah satu sarana kunci untuk menyatu dengan sumber segala sumber. Sebuah jalan sunyi yang hanya dibisikkan dari hati ke hati, dari guru sejati kepada murid yang telah terpilih. Inilah olah zikir nafas, Hu Allah. Ilmu yang tidak diajarkan di kitab-kitab biasa, tidak pula diungkap di mimbar-mimbar umum. Ia adalah nafasnya para kekasih Tuhan, denyut jiwa yang menyelaraskan diri dengan namanya yang maha goib. Dan apakah kamu siap untuk membuka tabir rahasia ini? Tapi berhati-hatilah, karena ilmu ini bukan untuk permainan. Ia akan mengubah hidupmu selamanya. Dan jika kamu tidak siap, berhentilah di sini. Namun jika jiwamu merindukan pertemuan dengan Sang Maha Cinta, maka dengarkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Selama ini kita lupa bahwa nafas kita adalah jembatan antara jasmani dan rohani. Oh Allah, dalam tradisi sufi ini disebut sir al-asrar, rahasia dari segala rahasia. Zikir nafas bukan sekedar mengulang nama Tuhan, tetapi menyelami hakikatnya, bahwa setiap partikel udara yang masuk dan keluar adalah bukti kehadirannya. Dengarkan di dalam setiap tarikan nafasmu, Hu, dan di dalam hembusan Allah. Ini adalah ungkapan suci yang menyatukan semesta. Seperti ayat suci, setiap yang bernyawa bertasbih dengan caranya sendiri. Tapi manusia, selama ini kita terlalu sibuk dengan kata-kata, sehingga lupa bahwa bahasa tertinggi adalah keheningan yang berbicara melalui di sebalik nafas. Pernahkah kamu bertanya, mengapa dalam keadaan panik, terkadang kita diminta untuk menarik nafas panjang? Karena disitulah kunci ketenangan itu terjadi. Tapi ilmu ini bukan hanya sekedar relaksasi. Ini adalah metode untuk mematikan diri, fana, sebelum akhirnya menyala abadi dalam cahayanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi, siapa yang telah mengenal nafsunya melalui nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di setiap tarikan nafasmu ada pintu yang terbuka, dan di setiap hembusannya ada rahasia yang berbisik, Hu dan Allah. Bukanlah sekedar kata-kata biasa. Ia adalah denyut semesta yang terus mengalir di dalam diri kita sejak ruh pertama kali dihembuskan, seperti sungai yang menemukan lautan. Dan nafas kita adalah pertemuan antara keterbatasan manusia dan keabadian Sang Maha Indah. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pengembara di perbatasan dua alam. Saat udara memasuki hidung, ia membawa Hu, suara kosong yang meluruhkan ilusi kepemilikan. Saat napas keluar, kalimat Allah bergema dengan keagungannya. Sebuah pengakuan
bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Di sini, di ruang antara masuk dan keluarnya nafas, jiwa menemukan bahasanya yang paling murni, diam yang berbicara. Dan bagi para pencari sejati yang mulai merasakan getaran ini, tubuhnya mungkin akan menemukan ritmenya sendiri. Ada yang duduk dalam hening, tangan terkatup di dada, dan ada pula yang merasakan cahaya hangat merambat dari ubun-ubun. Di sini, tentunya tidak ada aturan baku, karena ini bukan latihan jasmani, melainkan pertemuan roh dengan cermin hakikinya. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, dia hadir di sebalik napasmu, tetapi selama ini kamu sibuk mencarinya di langit. Perhatikanlah momen-momen ketika kesadaranmu mulai bergeser, saat hitungan waktu tidak lagi relevan, saat hu Allah bukan lagi sekedar ucapan, melainkan denyut hidup itu sendiri. Di titik ini, ego diri mungkin akan berteriak, mempertanyakan, meragukan, bahkan terkadang menakut-nakuti. Tapi ketahuilah, itu adalah lagu terakhirnya sebelum ia sendiri larut dalam samudra cahayanya. Karena bagi yang kuat bertahan, maka suatu keajaiban kecil mungkin akan muncul. Nafas yang dulu kasar menjadi sehalus embun pagi. Pikiran yang terus kacau mulai mengkristal menjadi keheningan yang hidup. Dan di sini, dirimu bukan lagi melakukan zikir. Kamu menjadi zikir itu sendiri. Inilah rahasia yang diisyaratkan oleh para guru sufi. Siapa yang menyatu dengan nafasnya, dia telah menyatu dengan yang menciptakan nafas. Dan ketika mekanisme ilahi ini mulai bergerak, perubahan pun takkan terelakkan. Seperti benih yang pecah di kegelapan bumi, jiwamu pun akan menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Tapi berhati-hatilah, karena disinilah ujian sebenarnya itu dimulai. Setelah 21 hari dengan praktek yang konsisten, istiqomah, kamu akan mulai memasuki fase penyingkapan. Dan mungkin kamu akan merasakan panas atau dingin tiba-tiba di tulang belakang, kilasan cahaya di sebalik kelopak mata, air mata mengalir tanpa sebab. Dan dari semua itu, jangan takut. Ini adalah tanda bahwa selubung diri perlahan-lahan mulai terkikis. Dirimu mulai lupa bahwa kamu sedang berzikir, hu Allah, mengalir otomatis bahkan di dalam tidurmu. Nafas menjadi sangat pelan seperti seorang bayi, dan kamu tidak lagi merasa sebagai pelaku. Nafas bergerak sendiri, seolah-olah Tuhan yang menarik dan menghembuskan nafasmu. Di sini, sebagian rahasia alam mulai terbuka untukmu. Kamu akan menjadi seperti pipa yang kosong, yang melaluinya cahaya ilahi terus mengalir ke semesta. Setiap tarikan nafas memancarkan rahmatnya. Setiap hembusan menjadi doa untuk seluruh makhluk Allah. Namun ingat, ini bukan tentang mencapai tingkatan tertentu, tetapi tentang kepasrahan. Karena banyak yang terjebak di sini, membangun kebanggaan spiritual, padahal itu adalah ujian terberatnya. Saudaraku, sang sejati, ilmu ini adalah warisan para nabi dan juga para wali. Ia dititipkan kepadamu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diamalkan di dalam diammu. Mulailah hari ini, cukup 5 menit setiap pagi, dan jangan pedulikan hasilnya. Seperti kata Rumi, engkau bukan setetes di samudra,
engkau adalah samudra di dalam setetes. Dan jika suatu hari nanti, di tengah heningnya malam, tiba-tiba saja kamu menangis tanpa alasan, ketahuilah itu adalah bahasa rindu sang kekasih sejati yang telah menunggumu di setiap helaan nafasmu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.